4 mantan tahanan perempuan dengan judul siksaan, hinaan, dan pelecehan seksual. Hasil wawancara yang dilakukan oleh Soul Chain Marching. Perempuan pertama bernama Hartati. Saat wawancara, dia menjelaskan, "Saya lahir tanggal 7 Juli 1937, tapi di KTP diubah 7 Juli 1942. Yang mengubah, dia mengajukan. Saya ikut Gerwani karena Soekarno menyarankan berorganisasi dan waktu itu memang Gerwani sangat aktif dan anggotanya juga ramah. Kala itu suami saya bekerja di PJKA dan aktif di Serikat Buruh. Pada tanggal 26 Oktober 1965, tiba-tiba suami saya diambil begitu saja dengan tuduhan PKI. Padahal dia tidak pernah ikutan partai itu. Saya mencari ke CPM, tapi mereka tidak memberitahu di mana suami saya. Seorang prajurit di sana nyeletuk, 'Itu lontenya Aidit, lagi nyari suaminya.' Lalu saya menjawab, 'Kalau begitu semua wanita yang mencari suami itu lontenya, termasuk istri bapak.' Seketika dia marah sekali dan langsung mengancam saya, 'Kamu saya tembak loh.' Kemudian ibu saya dipenjara juga pada November awal. Dia dulunya lurah, juga tidak tahu alasannya yang jelas kenapa dia diciduk. Tidak lama kemudian saya yang ditahan. Saya dibawa ke kantor polisi Bupasan dan diinterogasi. 'Apa kamu ikut Gerwani? Ikut barisan telanjang atau tidak? Ikut nyeletik kemaluan jenderal atau tidak?' Kebetulan komandan polisi itu adiknya ditangkap juga dan saya kenal baik dengan adiknya. Jadi komandan dan itu bilang ke saya, 'Bagaimanapun juga kamu harus menjawab kalau kamu tidak nyeletik dan tidak ikut barisan telanjang.' Karena itu perlakuan mereka agak baik kepada saya. Lalu di Worobunan, saya dengar suami saya di situ, tapi kemudian hilang. Saya ingin tahu nasibnya, karena saya sekarang masih mencari. Saya ingin jelas, kalau dia dibunuh di mana. Tapi sama sekali tidak ada jawaban, tidak ada yang memberitahu saya. Setelah 4 bulan di situ, saya dipindah ke Vandenburg. Di sanalah saya bertemu Bu Mami. Di Banten banyak orang meninggal keracunan gaplek yang busuk. Saya stres sekali, lalu saya pindah ke Worobunan 1 minggu, lalu pindah ke Ambarawa. Lalu saya ke Semarang, totalnya saya di penjara 5 tahun. Tahun 1970 bebas, tapi tetap diawasi. Saya tidak berani pulang ke kampung saya di Purworejo. Jadi saya menetap ke Jogja. Saya tidur sana. Kepala RT mengintip-intip mencari pekerjaan juga susah sekali. Kebetulan saya punya keterampilan menjahit. Jadi saya mencari nafkah dengan menawarkan jahitan saya. Saat ini usia saya adalah menjual sarung bantal, guling, spray, taplak meja, sulaman tangan. Kalau mau bisa telepon di 085743047826. Kisah kedua datang dari Maria Gorti Sumila. Saya ditangkap 19 November 1965. Waktu itu saya sedang membereskan dagangan Simbo, 1 bule tongseng. Tahu-tahu ada truk datang dan mengambil saya. Mereka sebenarnya mencari Sumila, seorang guru. Tapi yang didapat saya, Sumila kecil. Saya baru umur 14 tahun, diangkat ke truk, lalu dipenjara di Worobunan. Semua bawaan saya diminta, uang, kalung, cincin, anting, padahal banyak yang emas. Lalu mereka mencari cap, tidak tahu cap apa. Baru kemudian saya tahu kalau mereka mencari cap Gerwani di tubuh saya. Setelah itu saya diperset di Jefferson. Di sana saya ditelanjangi dan dipukuli hingga pingsan. Saat itu saya hanya bawa sapu tangan bapak. Waktu saya siuman, saya masih telanjang dan melihat sapu tangan itu sudah penuh darah. Saya bilang saya mau ke kamar mandi untuk cuci darahnya. Saya malah dipukul lagi. Mereka memaksa saya mengaku kalau saya Gerwani. Waktu saya meminta baju saya, mereka malah meminta saya berdiri, tangan mendamplat, lalu mencari cap lagi. Mereka memukuli saya lagi dan lagi, lalu menyelumut payudara saya dengan rokok. Saya masih ingat sakit dan terhinanya waktu mereka melecehkan saya seperti itu.
Lalu saya dipindah-pindahkan dari penjara ke penjara. Di Pelatungan, saya bertemu Bu Mami. Tahun 1979 saya baru dibebaskan, lalu dijodohkan dengan bekas dapur oleh orang tua saya. Kami mempunyai 2 anak, Maria Arum Diwata dan Yohanes Baliwaji. Saya tidak pernah bilang ke Bapak Simbok kalau saya pernah diapa-apakan. Mereka nedes, tidak karuan, tapi saya tetap tidak bilang. Saya baru pertama kali bisa cerita tentang hari ini setelah mendengar Bu Mami bercerita pelecehan seksual yang dialaminya. Saya jadi merasa gila setelah bercerita seperti itu. Beberapa tahun yang lalu, saya bertemu dengan Sumila guru. Kita bersalaman, ternyata guru Sumila itu tertangkap juga, tapi dia cuma kena 4 tahun, sedang saya kena 14 tahun untuk menggantikan dia. Sekarang saya buka warung sate Gula Tongseng, Sate Bu Mila di dekat Pasar Prambanan dan halte bis Trans. Silahkan mampir ke warung saya kalau sedang di sekitar sana. Kisah ketiga, Teresia Katmianti. Saya diambil tahun 1965 sekitar Oktober. Sebelum saya masuk tahanan, saya masih sekolah. Saya sekolah di SPG bagian pendidikan, dan sejak kelas 3 saya mudah mulai praktik mengajar di TK Melati. TK Melati saya didirikan sendiri di rumah saya sendiri dan berada di bawah naungan Ibu Garwani. Cita-cita saya memang mengembangkan pendidikan Indonesia, tapi tentu saja cita-cita itu hancur karena saya di penjara. Alasannya karena saya ikut kegiatan kesenian di Lekra. Saya ikut pentas tari genjer-genjer. Bapak saya juga dicari dan dia sempat melarikan diri. Tapi ketika dia mendengar saya ditangkap, Bapak menyerahkan diri. Kemudian kakak saya kedua diambil juga. Tentu saja ibu saya mentang-menting tidak karuan dan ekonomi keluarga kami hancur. Adik-adik saya berhenti sekolah semua. Saya diambil pertama akhir tahun 1965 di penjara di Bantul. Saya diinterogasi di camp dan ditelanjang di sana. Kemaluan saya sampai dipermainkan tidak karuan. Saya tidak bisa bercerita lagi detailnya, terlalu pahit. Tahun 1969 saya dibebaskan karena ada satu letnan di sana yang cukup baik, namanya Letnan Kabir. Mungkin karena dia tahu bapak dan kakak saya di penjara juga, saya langsung membantu ibu saya adanya. Saya berjualan jagung yang direbus, lalu saya jual ke pasar yang jaraknya 10 kilo lebih dari rumah. Saya berjalan kaki ke sana. Jam 3 pagi, saya sudah harus berangkat. Sekarang saya menerima pesanan teks, tas, dan dompet. Yang tertarik silakan pesan ke Katmit di nomor 085102618771. Dan kisah terakhir datang dari Yosepina Endang Lestari. Saya diambil 27 November 1965. Saya tidak tahu kenapa saya diambil. Waktu itu malam jam 12 dan gerimis. Ada orang dari Bukit A. Mereka mau keterangan saya dibawa ke kecamatan. Kakak saya bilang, bagaimana kalau siang hari? Karena ini sudah malam, tapi mereka bilang harus sekarang. Di situ ada banyak sekali pemuda. Saya tidak takut karena saya tidak merasa bersalah. Yang ditahan laki-laki hanya 2 perempuan. Di situ yang perempuan disuruh telanjang. Mereka mencari cap palu arit. Tentu saja saya tidak ada cap itu di dalam tubuh saya. Tapi mereka masih saja menginterogasi saya. Kamu mau menggulingkan pemerintahan yang sah kan? Ayo ngaku. Kamu pegang senjata ya, ini tangannya kau kebal. Saya dipaksa tanda tangan belangko kosong tanpa tahu kesalahan saya. Saya 14 tahun di penjara. Waktu keluar, untung saya diterima dengan baik oleh keluarga. Saya bertemu suami di Jakarta. Ia bekas tapol juga. Dari buruh. Tahun 1981 kami menikah. Sekarang saya menjual plastik untuk membungkus makanan. Bilang mau pesan bisa telepon di nomor 0877 3914 0301. Itulah 4 kisah tahanan perempuan yang dituding PKI.